Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah janji tidak selamanya. Janji tidak selamanya. Yeremia pasal 18 ayat 9 sampai 10 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ini sesuatu yang baik, saudara. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, saudara, jadi di sini Tuhan sedang bicara melalui nabinya Yeremia bahwa Tuhan itu memang selalu mengharapkan yang baik untuk satu bangsa. Tentang membangun, menanam, ini sesuatu yang baik. Tetapi masalahnya adalah janji itu bisa jadi batal atau tidak digenapi saat si bangsa yang harusnya mendapat janji yang luar biasa baik itu melakukan apa yang jahat di depan mata Tuhan. Nah, saudara, kalau kita refleksikan ke dalam kehidupan kita, tentu waktu kita baca firman, kita akan menemukan begitu banyak janji-janji firman Tuhan yang luar biasa baik, luar biasa hebat untuk setiap kita yang membacanya. Dan seringkali kita juga mengklaim janji-janji Tuhan itu. Kita begitu percaya diri bahwa janji-janji itu akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita tunggu, ternyata janji itu tidak kunjung digenapi, tidak kunjung datang. Nah, kenapa? Salahnya di mana? Salahnya salah siapa? Ini yang jadi pertanyaan seringkali buat kita. Sebetulnya salahnya adalah begini. Janji itu tidak pernah Tuhan ingkari. Tetapi namanya janji itu selalu melibatkan lebih dari satu pihak. Saya berjanji sama anak saya, kalau kamu makannya baik, kalau kamu mandinya pintar, kalau kamu tidurnya pintar, nanti papa beliin mobil-mobilan. Tapi dia nggak mau tidur, tidurnya malam sekali, tentu itu bahaya buat kesehatan dia. Makan juga tidak dihabiskan, artinya dia akan kekurangan asupan gizi. Dan dia tidak melakukan apa yang sudah kita sepakati. Tapi lantas dia minta janjinya itu, dia klaim, papa kan udah janji. Saya sebagai orang tua tentu bisa saja saya belikan. Tapi masalahnya adalah, begitu saya belikan, saya akan membiarkan anak saya untuk tidak pernah bisa menepati janjinya. Tentu saya sebagai orang tua saya nggak mau. Karena waktu saya berjanji, tentu namanya orang tua, kita mengharapkan yang baik buat anak. Tetapi waktu anak ingkar janji, tidak sesuai dengan kesepakatan, di mana semua yang saya minta untuk dia janji adalah sesuatu yang baik buat dirinya. Tapi dia ingkar janji itu, tapi dia klaim janji itu. Tentu saya tidak akan kasih. Bukan karena saya jahat, tetapi karena saya tidak mau pada akhirnya anak saya akan tumbuh menjadi orang yang begitu mudah mengumbar janji. Saudara mengerti tentu ya? Nah, makanya saudara, kalau sampai ada di antara kita yang sudah klaim janji Tuhan dengan luar biasa, dan kita baca firman dengan luar biasa, tapi kenapa ya janji-janjinya itu nggak digenapi? Mari luangkan waktu kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita menjadi pihak yang ingkar janji. Kita mengingkari perjanjian kita kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan dengan cara apa? Mereka berbuat jahat. Makanya semua janji yang baik, apa yang terjadi setelah zaman Yeremia? Kita tahu mereka dibawa ke pembuangan di Babilonia. Apakah mereka tidak bernubuat yang baik? Oh, bernubuat, saudara. Apakah mereka tidak memperkatakan yang baik? Oh, tentu memperkatakan. Apakah mereka tidak mengklaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa merdeka? Oh, mengklaim, saudara. Tapi kenapa semuanya batal, semuanya tidak digenapi? Tuhan jahat? Bukan. Tetapi karena mereka sebagai pihak yang mengingkari janji Tuhan. Waktu mereka mengingkari janji Tuhan, tentu Tuhan gak mungkin bisa menepati janji-janjinya. Jangan sampai, saudara, kita menjadi pihak yang harusnya menerima janji Tuhan yang luar biasa, tapi kita menjadi pihak yang
anulir, membatalkan janji Tuhan dengan cara apa? Kita hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Betul kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi menjalankan perintah Tuhan itu mutlak. Kita harus ikut pay attention terhadap firman Tuhan. Kita harus lakukan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengalami firman, kita harus lakukan firman. Gak bisa kita pengen klaim janji Tuhan, tapi kita gak mau lakukan firman. Dan kita berharap karena kasih karunia Tuhan, semua Tuhan genapi. No. Sebagai Bapa yang baik, tidak mungkin dia akan mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi anak gampang. Saudara, Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anak, bukan anak gampang, tapi anak-anak Tuhan yang militan. Anak-anak Tuhan yang militan, yang sungguh-sungguh hidupnya ikut Tuhan, berkenan sama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari saudara, ambil waktu hari ini kita introspeksi diri. Mungkin bukan kita kurang berdoa, mungkin bukan kurang baca firman, mungkin bukan kurang mengklaim janji-janji Tuhan, mendeklarasikan janji Tuhan. Bukan, mungkin bukan kurang itu. Tetapi yang masih kurang adalah kita seringkali menjadi pihak yang mengingkari janji. Dengan cara apa? Kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak menjaga diri kita tidak memegang perintahnya, kita hidup serampangan, tetapi kita terus mengklaim janji Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita, sehingga waktu kita bertobat dari seluruh kesalahan-kesalahan kita, saya yakin dan percaya dia Bapa yang baik. Gak perlu tunggu besok, hari ini juga. Waktu pertobatan itu terjadi, tidak mungkin Bapa menahan jawaban doa atas pergumulan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Singkat mengajar kami, menegur setiap kami. Ampuni kami Tuhan atas semua kesalahan kami. Bahkan untuk kesalahan-kesalahan yang kami gak sadari, Tuhan ampuni kami. Dalam perkataan, perbuatan, ucapan, pikiran, renungan hati yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Biar Tuhan kembalikan kami kembali kepada kemuliaan-Mu, kembali kepada hadirat-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering mengklaim janji-Mu, tetapi seringkali kami menjadi orang-orang yang membatalkan janji-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kau berkati seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kau yang jadikan segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil. Lindungi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan menyertai mereka senantiasa. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.